Selamat merayakan Hari Jumat Agung tanggal 3 April 2026. Firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tema, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Perkataan ini adalah perkataan yang ketujuh ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Peristiwa kematian di salib bukan sekadar peristiwa tragis seorang tokoh sejarah, melainkan sebagai tanda kehidupan baru bagi manusia. Momen ketika Yesus menyerahkan nyawanya disertai fenomena alam. Bagi kita yang sedang mengalami Jumat Agung, entah itu sakit, kehilangan, kegagalan, peristiwa ini mengingatkan bahwa penderitaan bukanlah tanda ditinggalkan Tuhan. Justru di titik terendah itulah Tuhan bekerja membaharui hidup kita. Jumat Agung memanggil kita untuk mematikan sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan mulai menghidupkan kasih yang melayani. Alkitab mencatat fenomena alam yang terjadi di saat peristiwa kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, kegelapan menyelimuti bumi dari jam 12 siang hingga jam 3 sore. Kegelapan ini tanda duka alam semesta atas kematian Sang Pencipta, melambangkan penghakiman atas dosa-dosa manusia yang ditanggung oleh manusia. Cahaya dunia seolah padam demi menebus kegelapan hati manusia. Kedua, terbelanya tabir bait suci. Tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua dari atas ke bawah, sebagai simbol pemisahan antara Allah yang maha kudus dan manusia berdosa. Terbelahnya tabir berarti akses langsung kepada Tuhan telah terbuka. Kita tidak lagi membutuhkan perantaraan manusiawi karena Yesus telah menjadi imam besar yang membuka jalan selamat. Ketiga, gempa bumi dan bukit batu terbelah. Kekuatan alam bereaksi hebat saat Sang Hidup menyerahkan nyawanya. Gempa bumi melambangkan goncangan terhadap tatanan dunia yang lama. Kematian Yesus menghancurkan kekakuan hati manusia. Bukit batu terbelah dan menandakan bahwa fondasi maut sedang diruntuhkan oleh kuasa kasih-Nya. Keempat, kematian Yesus melahirkan pengakuan kepala pasukan. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Mereka yang menyalibkannya dapat melihat kebenaran jika mereka membuka mata hati terhadap pengorbanannya. Tanda-tanda ini mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam penyerahan diri Yesus bukan karena ia tidak berdaya, melainkan sebuah tindakan kasih. Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa saat ia menyerahkan nyawanya. Ia sebenarnya sedang memberikan hidup baru bagi kita semua. Di dalam kematiannya ada kehidupan. Di dalam kegelapan ada terang sejati. Di dalam kekalahan menurut dunia ada kemenangan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sebagai umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Hari Jumat Agung. Kematian Yesus membawa hidup kekal bagi kami. Ajar kami memiliki iman untuk tetap percaya kepadamu bahwa setelah kematian ada kehidupan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Kematian Yesus membawa nuansa baru, hidup kekal bagi kami. Ketika kami merayakan Jumat Agung, disertai perjamuan kudus, kami bersyukur atas pemulihan yang Tuhan lakukan. Berkati kami sekalian dalam persekutuan ibadah ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Berkati semua umat Kristiani di seluruh dunia, bahkan semua orang dalam keberadaan dan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.
Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.